again, brothers, John Balls here. Baik lagi ke waktu belajar John Balls. Hari ini tentang koleris, tapi koleris melankolis. Pemimpin yang berkarisma dan teratur. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita let's go! It's John Balls here. Right, press koleris melankolis. Oke, koleris melankolis. Kemarin kita bahas koleris sanguinis, pemimpin yang cepat. Kalau ini, pemimpin yang berkarisma dan detail. Ya, well, pada intinya koleris melankolis itu mirip-mirip sama koleris sanguinis, sama-sama bisa mengambil keputusan dengan cepat, ya. Tapi koleris melankolis tidak secepat orang koleris sanguinis. Koleris melankolis dia lebih ada pertimbangan dan perhitungan. Ditimbang-timbang dulu. Dari mana ya? Dari melankolisnya, dari introvertnya. Jadi mereka masuk ke kategori watak ambivert, ya. Kolerisnya ekstrovert, melankolisnya ya introvert, jadi ambivert, ya. Dan biasanya orang koleris melankolis cenderung lebih kaku dan lebih tegas. Kenapa? Sanguinnya nggak ada, senangnya nggak ada. Bukan orang melankolis nggak seneng ya, maksudnya kayak fun way-nya nggak ada. Jadi right way. Jadi bayangin aja, pemimpin yang tegas, keras, dan harus betul, harus perfect. Jadi dia tahu kalau ada kesalahan. Dia tahu kalau ada kesalahan, walaupun nggak sejeli orang melankolis koleris. Itu yang buat orang koleris melankolis lebih berkarisma. Mereka lebih terlihat sosok yang kuat. Mereka terlihat tidak ada celah karena emang ada ekstrovertnya, ada introvertnya. Tapi kelemahannya mereka terlalu task oriented, sama kayak melankolis koleris. Kalau koleris sanguinis masih ada hahaha-nya gitu ya. Koleris melankolis kalau nggak dilatih, ya hahaha-nya adalah karena kalian nangis, dipecat. Gitu. Nangis, ada kan orang yang nangis kayak gitu kan? Ada ya. Kenapa? Karena tadi udah tegas, ya perfect. Jadi kalian salah dikit, boom, nggak sesuai dengan dia mau, boom. Main badminton sama Anya Geraldine, boom. Itu kalau belum dilatih. Tapi kalau dilatih, ya mereka jadi bisa jadi pemimpin yang paling oke. Menurut saya orang koleris melankolis itu sebetulnya paling oke lah. Watak yang oke banget untuk pemimpin. Contoh orang koleris melankolis itu Vegeta. Ya, Vegeta yang dulunya bengis, kejam, jahat. Tapi pas udah dilatih, ya udah jadi lebih baik, lebih soft. Dia jadi orang yang family man. Peduli banget sama keluarganya, sama istrinya. Istrinya lahir aja ditemenin. Sangat melindungi orang koleris melankolis ini. Kalau kalian nggak tahu Vegeta, cari aja di internet Vegeta. Kalau orang Jepang bilangnya Vegeta. Vegeta ya. Kalau kalian mau tahu contoh orang sukses lainnya yang koleris melankolis itu Presiden Soekarno. Bapak Presiden Soekarno adalah orang koleris melankolis, ya kan? Tegas, berkarisma, makanya orang sekarang banding-bandingin Bapak Soekarno sama Bapak Jokowi. Ya nggak bisa dibandingin, wataknya beda. Kalau bandingin sama-sama yang kolemelo. Tapi sayang kayak presiden belum ada yang kolemelo lagi ya, yang kolerisnya dominan. Iya. Tapi intinya bukan membela presiden apapun, semua presiden saya suka. Kurang lebih kalian bisa langsung lihat kan perbedaan presiden koleris melankolis sama pragmatis melankolis gitu. Seperti Bapak Soekarno dan Bapak Jokowi. Jadi emang lebih cocok orang koleris melankolis untuk jadi pemimpin kalau di mata kebanyakan orang. Tapi kalau orang yang lebih melihat dari sisi positifnya terus, orang pragmatis melankolis juga ada kelebihannya memimpin dengan apa? Diplomatis dan damai. Kalau koleris lebih berani ya. Kayak lihat Soekarno, kayak kita lihat-lihat video-videonya dia, itu keren-keren banget. Kayak dia ngomong sama wartawan gitu, dia nunjuk pakai tongkatnya. From where are you? Netherlands, Mr. President. Berani. Lebih berani itu. Ya, tapi kita bisa lihat ya, dia rapi, dia tertata. Jadi kalau kalian mikir kenapa orang melankolis bisa ngomong di depan umum dengan segagah seperti beliau? Karena apa? Kolerisnya itu dan udah terlatih. Gitu, ya. Tapi nggak bisa bohong, beliau emang ada melankolisnya. Contoh lain, kalau zaman sekarang koleris melankolis. Misalnya Master Deddy Corbuzier, itu koleris melankolis tuh, kan? Tegas, ya kan? Kuat, sosok yang berani, to the point, nggak bertele-tele, dan dia ya nggak takut gitu, orangnya nggak takut gitu. Dan tapi tetap rapi, ya kan? Critical thinker,
perfeksionis, itu ada. Ya itu contoh-contoh beberapa orang hebat yang koleris melankolis. Kalau kalian nanya koleris melankolis tuh contoh-contohnya kayak gimana gitu. Itu 2 contohnya lah. Biasanya kalau kalian punya anak koleris melankolis ya, ribetnya adalah mereka ke orang tua aja berani, ya kan? Karena apa? Ya kolerisnya gitu kan. Nunjuk. Kalau koleris sanguinis dia berani tapi kadang-kadang kelakuannya agak-agak konyol gimana gitu kan, jadi kita agak ketawa liatnya. Tapi kalau koleris melankolis serius, kayak kalau dia nyuruh apa serius gitu. Jadi kayak bener-bener nunjuk aja gitu, dia pengen dilayani. Jadi kalau anak kalian koleris melankolis, tipsnya itu ajarin mereka untuk bilang tolong dan makasih. Udah itu dulu aja, sesimpel itu. Karena walaupun mereka keras, ya, bener kayak ambilin itu dong. Kalau kayak gitu doang, orang kan sebel. Tapi kalau ambilin itu dong, tolong, orang kan kayak oh dia minta tolong. Ada supaya, apalagi kalau tolongnya duluan, tolong ambilin itu dong, jadi tetap ada tolongnya gitu, sama makasih gitu, ya. Walaupun kadang-kadang mereka makasihnya cepet juga, ya makasih, ya yang penting ada makasihnya, daripada entah kayak mereka diambil sesuatu cuman, gitu doang, nggak enak kan, gitu. Jadi ajarin bilang tolong sama makasih, setidaknya itu melunakkan mereka di mata orang. Jangan terus sering puji mereka, karena mungkin untuk orang koleris melankolis, pujian itu cuman kayak pemanis dari kalian. Jadi untuk mereka tuh BS aja, cuman hal yang apa sih muji-muji gitu, kayak gitu. Lebih banyak layani dan temani mereka aja ya. Mereka butuh pengakuan gitu. Karena apa? Mereka itu hebat ya. Karena kalau sekarang saya lihat di antara semua saya dan adik-adik saya, kalau misalnya kita mungkin lahir barengan, mungkin yang sekarang paling sukses ya adik saya yang koleris melankolis gitu. Di umur dia yang segini dia udah ya punya tabungan paling banyak lah gitu kan, kalau masalah kita ngomongin duit gitu ya. Mungkin kalau saya koleris sanguinis, koleris dominan, duit saya juga mungkin agak lebih banyak. Tapi karena sanguin saya yang lebih dominan, apa yang banyak ya mainan. Tapi masukin gak ya? Ya udahlah, masukin aja. Oke, lanjut. Next, kalau pasangan kalian koleris melankolis, gini, koleris melankolis itu emang kelihatannya mereka tegaan ya, mereka keras, tapi mereka lembut di dalam. Kalau koleris melankolis marahnya nggak ngebentak, ya, marahnya nggak ngomel-ngomel yang kenceng gitu, tapi dia cuma ngambek, artinya dia udah melatih apa? Melatih untuk menahan emosinya gitu. Itu kan udah bersyukur. Kalau minta apa-apa sama, kalau orang koleris intinya to the point aja ke mereka. Karena emang pada dasarnya nggak suka yang bertele-tele. Nah, bedanya kalau koleris sanguinis to the point, tapi agak puji-puji dikit lah. Kalau koleris melankolis udah to the point ya, kalian bicara real aja udah. Ya, walaupun kadang-kadang mereka pikirin tuh kata-kata real kalian, tapi dia lebih percaya ke kalian. Nah, kayak biasa itu sedikit tentang koleris melankolis. Sisanya kita bahas setelah video ini. Kayak kalian komen aja di bawah apa yang kalian pengen tahu tentang koleris melankolis. Nanti saya jawab semua. Jadi ya, bros. Thank you for watching. Like kalau kalian mau like video ini, tapi yang penting kalian share ke semua orang karena saya butuh AdSense-nya. Let's go! I'm out!